Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتى اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهل وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari pertama-tama dan paling utama kita memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan memberikannya kehidupan kepada kita, maka ini merupakan sebuah nikmat. Maka oleh sebab itu senantiasalah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan melaksanakan salat subuh berjamaah walaupun diguyur hujan yang sangat deras. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana melaksanakan salat subuh. Dan kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana fadilah salat subuh itu sendiri. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan memperbanyak salawat tersebut kita mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di hari akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membicarakan tema tentang neraka. Di surat Al-A'raf ayat 44 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. صدق الله العظيم. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya wanada ashabul jannati ashabun nar. Penduduk surga itu memanggil penduduk neraka. An qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah? Qalu na'am. Maka penduduk neraka pada saat itu mengatakan iya. Fa'adzana mu'adhdhinun bainahum. Maka pada saat itu dinyatakanlah oleh malaikat yang menjadi pengawal neraka, al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang zalim. Ini merupakan sebuah janji pasti. Janji pasti, janji ini adalah janji yang akan kita temukan semuanya. Pada saat mudah-mudahan semua jamaah subuh yang berada di sini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam surga. Pada saat kita sudah dimasukkan ke dalam surga, kita akan menanyakan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, apakah apa yang dikatakan oleh Allah dulunya itu adalah pasti?
Dan apakah yang dijanjikan oleh Allah bagi kalian saat masuk ke dalam neraka itu adalah sebuah yang pasti? Maka pada saat itu penduduk neraka mengatakan betul. Maka tema kajian kita itu adalah wa'dul haq, janji pasti. Ayat yang kita bacakan ini adalah cuplikan dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Dan cuplikan ini, transkrip ini akan dibacakan oleh penduduk surga, menanyakan kepada penduduk neraka. Kalaulah seandainya kita ingin membayangkan bagaimana mungkin penduduk surga berbicara dengan penduduk neraka, itu kan menjadi salah satu pertanyaan orang-orang orientalis. Bagaimana mungkin penduduk surga bisa berbicara dengan penduduk neraka? Yang satu keberadaannya di surga yang sangat enak, yang satu lagi berada di neraka yang disiksa. Hal yang paling gampang untuk menjelaskan logika manusia yang paling lemah ini adalah pada saat kita berkomunikasi di era, katakanlah saya di era 80-an, setiap sesuatu yang ingin dikirimkan oleh orang tua itu melalui yang dinamakan dengan WhatsApp atau melalui telepon. Dan telepon pun itu tidak boleh langsung. Setiap telepon yang harus kita lakukan itu harus melalui operator terlebih dahulu, masuk ke Telkom, Telkom baru akan menyambung ke nomor kita. Itu di era 80-an. Terlebih ayah-ayah bunda yang hidup di era 50-an. Bagaimana pola komunikasi? Kalau ada orang meninggal, katakanlah di Perlak, kalau beradaannya saudara ini di Banda Aceh, maka lusa raya baru sampai ke Perlak dari Banda Aceh. Begitulah komunikasi yang sangat lemah, yang sangat lambat, yang sangat luar biasa. Nah, kecanggihan teknologi itu menemukan sebuah perangkat yang dinamakan dengan kriptokrasi. Ya, kecanggihan teknologi. Kriptokrasi itu merupakan salah satu ilmu yang bisa menjembatani media, di mana seseorang itu bisa, suara saya ini bisa diantarkan kemana saja apabila itu bisa dipecahkan dengan bilangan biner. Ini yang sangat canggih hari ini. Sehingga apa? Pola komunikasi manusia itu bisa dihantarkan melalui sebuah teknologi tersebut dengan pemecahan bilangan biner. Maka pada saat itu mulailah, kalau dulu ada telepon, maka dimulailah dengan sebuah perangkat yang bisa mengantarkan pesan suara melalui handphone. Misalnya kita berada di sini di Aceh, bisa telepon anak misalnya di Amerika, bisa mendengarkan suaranya. Bagaimana mungkin? Sangat jauh jaraknya, tapi suaranya bisa kita dengarkan dan kita tahu ini adalah suara orang tua kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan perangkat suara kita ini itu bisa dipecahkan melalui bilangan biner dan dihantarkan kepada orang yang ingin disampaikan. Kecanggihan itu tidaklah begitu hebat. Itu era 90-an. Ya. Namun kecanggihan yang paling hebat itu pada saat saya melihat sendiri pada saat berada di Mesir di tahun 1999. Mesir itu sudah menemukan pemecahan pengantaran gambar secara visual, bukan lagi suara. Teknologi video call itu sudah ada di Israel, itu dari tahun 99. Bayangkan baru masuk ke Indonesia, ya, video call itu di era 2000-an, 2010 kalau nggak salah. Tapi di Israel teknologi berbicara dengan melihat gambar itu sudah ada di era 99. Ini adalah semua hal yang mungkin, apalagi bagi Allah. Maka yang paling terpenting di dalam ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itu yang diperlukan adalah mediumnya, perangkatnya. Kalau medium ini tersedia, maka komunikasi tersebut bisalah terjadi. Salah seorang saudara ipar bekerja di Abu Dhabi.
dia bekerja di salah satu perusahaan yang memang memprivasi setiap dialog antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Datang misalnya, saya tanyakan kepada dia bagaimana kerjanya di Dubai. Saya bang bekerja di perusahaan asing di mana kita menjaga privasi pembicaraan. Pada saat perusahaan A ingin berdialog dengan perusahaan B, komunikasi mereka ini tidak ada yang bisa retas, tidak ada yang bisa sadap. Bagaimana caranya? Ya bisa setelah punya perangkat ini maka kita setel semuanya, pembicaraan mereka ini bisa bebas tanpa ada diketahui. Kalaupun disadap oleh siapapun, maka sewaktu ditarik kembali suara tersebut tidak terdengar seperti suara. Bayangkan, ini kecanggihan yang diwujudkan di dunia. Bagaimana dengan kecanggihan yang disampaikan oleh Allah di akhirat? Maka sungguh hebat keimanan para sahabat. Pada saat mereka mendengarkan ayat-ayat seperti ini, mereka langsung beriman tanpa harus menanyakan gimana caranya, kok bisa. Itu nggak ada urusan para sahabat dulunya. Ini karena merupakan keimanan kita kepada Allah. Jadi jangan pernah kita menanyakan. Saya hanya ingin memberikan sebuah pemahaman. Kalau di dunia saja pola komunikasi itu bisa terjadi seperti ini, apalagi di akhirat yang kuasa Allah tiada batas. Maka apa inti dari ayat ini yang ingin kita pelajari? Bahwasanya sesungguhnya itu akan terjadi nanti di hari akhirat. Penduduk surga itu akan berdialog dengan penduduk neraka. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Sama seperti hari ini, di saat kita misalnya katakanlah nonton bareng Piala Dunia misalnya di Brazil, kok bisa orang Indonesia nonton bola di sana? Hal yang sama juga akan bisa dirasakan oleh semua penduduk di hari akhirat. Mereka itu akan berdialog, akan menanyakan apakah yang dijanjikan oleh Allah itu adalah benar dan pasti ada. Maka pada saat itu penduduk neraka akan menjawab bahwasanya apa saja yang dijanjikan oleh Allah itu adalah benar. Maka keberadaan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah merupakan di antara menepati janji Allah, di antara kita takut terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, karena kita kelak akan mengetahui bahwasanya semua kejadian ini akan kita mintakan kepada Allah untuk dihitung sebagai amal kita. Lelah kita keluar subuh di saat hujan mengguyur begitu deras, itu akan kita sampaikan kepada Allah, ya Rabb, dulu saya subuh itu keluar bukan karena jadwal ceramah saya keluar, tapi karena sebagai makmum, sebagai jemaah saya keluar untuk memujimu ya Allah. Mungkin kalau penceramah mereka keluar hujan deras itu karena memang sudah jadwalnya. Tapi kalau Bapak Ibu jamaah datang kemari, itu karena memang ketulusannya. Ketulusan ingin memuji Allah. Maka ini adalah amal yang akan kita mintakan nanti di hari akhirat. Pada saat nanti Allah memasukkan kita ke dalam surga, mungkin karena keikhlasan kita, karena ketulusan kita di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salat kita subuh berjamaah, inilah yang bisa mengantarkan kita kepada surganya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, karena itu merupakan semuanya janji pasti. Dan ini merupakan salah satu di antara cuplikan sekian banyak dialog di dalam Al-Quran antara dialog penghuni surga dengan penghuni neraka. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah kita memperbanyak amal saleh, karena dengan amal saleh tersebut semoga Allah dapat mengantarkan kita kepada surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.